Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video tutorial saya. Kali ini akan saya jelaskan cara mengonversi file dari Microsoft Word ke bentuk bank soal yang akan kita upload di pembelajaran secara online, yaitu I/O CPT berbasis model. Ya, untuk sebelumnya sudah saya jelaskan cara membuat bank soal dengan menggunakan software atau aplikasi Exam View Text Generator. Ya, di sini untuk yang tutorial sebelumnya kita membuat soal yaitu dengan cara klik new, terus klik multiple choice, pilih tipenya ya multiple choice, lalu kita ketikkan soalnya, terus pilihan gandanya, terus dan seterusnya, terus nanti pilih jawabannya seperti itu ya. Itu cara yang biasa, dan cara secara langsung kita tulis di bagian aplikasi ini, yaitu Exam View Text Generator. Namun misalkan kita sudah mempunyai sebuah soal atau ya seperti ini, file soal. Nah, gimana cara mengkopinya ke sini ke bagian Exam View Text Generator? Ya, kita mungkin cara manualnya ya tinggal di copy saja, ini copy paste ke sini, ini copy paste ke sini, tapi satu-satu karena ini nanti untuk membuat soalnya juga satu-satu. New multiple choice, nanti untuk yang pertanyaannya di copy, ini Ctrl C, nanti di sini Ctrl V dan seterusnya. Begitu juga jawabannya satu-satu. Nah, itu kan nanti akan membutuhkan waktu akan sangat lama, apalagi nanti kalau soalnya banyak sampai puluhan dan nanti ada beberapa paket. Nah, itu kan nanti akan sangat lama. Namun ada cara cepat, yaitu mengonversi dari Microsoft Word ini. Jadi kita langsung konversi saja. Jadi Microsoft Word ini ke bagian atau ke file question bank di sini ya, question bank. Jadi file Exam View Text Generator. Jadi kita konversi langsung tanpa harus mengcopy satu persatu soalnya. Nah, untuk langkah-langkahnya silakan bisa disimak pada video berikut ini. Ya, sebelum kita mengonversi, kita harus tahu dulu syarat-syarat sebuah soal ya dari Microsoft Word yang akan kita konversi ke aplikasi ini Exam View Text Generator ya. Jadi ada syarat-syaratnya. Jadi untuk syarat-syaratnya yang pertama adalah di atas sendiri itu baris 1 itu adalah judul soal atau judul bank soalnya. Misalkan ini adalah UH Matematika kelas 10 tentang bab pertumbuhan peluruan. Nah, ini untuk baris pertama ini adalah nama bank soalnya. Silakan diketik sesuai dengan materi yang ada di soal-soal ini. Lalu di baris kedua itu adalah tipe soalnya, bisa multiple choice, bisa yang lain ya. Nah, ini yang saya praktekkan adalah yang multiple choice dulu. Tulisannya harus tepat, yaitu multiple choice ya, harus pas, jangan sampai kurang satu digit atau salah. Itu harus multiple choice. Itu yang paling atas, yaitu nama soal dan tipe soal. Terus untuk bawahnya, itu silakan nanti diketik sesuai dengan soal-soalnya. Nah, berarti ada soal, ada pilihan ganda, ada gambar, ada equation, rumus ya, atau ada tabel ya, bisa juga seperti itu, ada simbol, ada gambar, ada text box dan seperti ini. Oke, saya jelaskan satu-satu. Untuk soal ini, silakan berarti tulis manual biasa. Terus nomor satunya berarti pakai numbering. Nah, ini pakai numbering nomor 1. Wajib mulai dari nomor 1 ya. Terus berikutnya untuk pilihan gandanya juga sama, ini pakai numbering. Nah, ini numbering ya. Ini numbering biasa saja. Terus untuk pilihannya mulai dari pertama yaitu A, B, C, D, E. Jangan dari, mungkin kalau misalkan salah ketik mulai dari F atau mungkin dari C, itu nggak boleh. Harus dari A ya. Oke. Terus di sini ada file gambar, atau mungkin ini adalah gambar yang menunjukkan file dari atau soal dari nomor 1 ini. Gambarnya seperti ini. Untuk gambar ya, untuk gambar ketentuannya adalah itu wajib dalam bentuk inline with text. Jadi gambarnya ini nggak boleh di sini, ini nggak boleh. Nanti akan masuk ke salah tempat. Jadi kalau misalkan di sini, nah silakan di setting dengan cara dibuat inline with text. Nah caranya
klik gambarnya ya, klik gambarnya. Nanti di bagian atas ada tombol format, menu format di sini. Lalu di bagian wrap text ya, wrap text di sini pilih yang inline with text, yang atas sendiri ini ya, inline with text. Ya, jadi untuk gambar, semua gambar yang ada di soal ya, database soal mulai dari nomor 1 sampai nomor terakhir itu wajib dalam bentuk inline with text ya, pilih yang paling atas. Nah, kalau sudah, ini kan nanti akan bergeser. Nah, ini kita sesuaikan, kita geser ke bagian mana terserah sesuai dengan keinginan kita. Misalkan di sini. Nah, ini kan berarti sama dengan yang atas, lurusannya atau posisinya ya. Jadi inline with text. Jadi gambar harus dalam bentuk inline with text. Terus untuk pilihan ganda berarti numbering biasa. Terus berikutnya adalah kunci jawaban ya, kunci jawaban. Kunci jawaban di sini formatnya adalah dalam bentuk teks biasa dengan tulisan ANS, answer ya, singkatan dari answer, tapi harus tepat ANS titik 2. Kunci ditulis di belakang ANS titik 2 tanpa spasi. Jadi maksudnya kayak gini. Jadi ANS titik 2 ini nggak boleh ada spasinya kayak gini. Pakai ANS saja kayak gini tanpa spasi, terus titik 2, terus baru kunci jawabannya yang mana. Misalkan jawabannya yang B. Atau mungkin jawabannya yang A, kayak gini, tinggal edit saja seperti itu ya. Jadi kunci jawaban itu harus ditulis di belakang tulisan ANS titik 2 tanpa spasi, nggak boleh spasi. Kalau di belakang titik 2 tak boleh pakai spasi kayak gini ataupun nggak ada, nggak masalah. Yang penting di belakang ANS persis untuk titik 2 nya itu nggak boleh pakai spasi, tulis langsung ya seperti ini. Nah, terus seperti itu cara membuat kunci jawabannya. Lalu misalkan ada juga rumus atau equation. Nah, ini bisa. Ini equation ya. Jadi nanti tapi kalau misalkan sudah dikonversi ke exam view test generator, itu equation ini nanti berubah menjadi gambar dan nggak bisa diedit lagi. Tapi kita ngeditnya ya dari file Word-nya ini ya. Jadi silakan untuk equation bisa ditulis manual seperti ini ya. Ini equation. Semuanya equation ini. Bisa support equation. Terus ini jawabannya sama seperti tadi yang di atas. Terus berikutnya ada tabel. Nah, tabel juga bisa dibuat di dalam ini ya. Ini tabel biasa ya, tabel. Ini biasa tabel di menu insert tabel ya. Silahkan disesuaikan saja. Ada berapa kolom, ada beberapa baris dan seterusnya. Terus di bagian soal untuk paragraf kedua dan seterusnya tidak ada jarak. Maksudnya kayak gini. Ini soal di kalimat pertama. Namun di kalimat yang kedua ini kan tabel. Nah, ini tabel ke bagian tepi sebelah kiri atau marginnya itu nggak boleh ada jarak. Nanti kalau ada jarak misalkan seperti ini ya, aslinya kan mungkin lebih bagus lurus kayak gini. Ini di width-nya, tapi nanti kalau di exam view test generatornya nanti akan lebih ke sini lagi dan di bawah sini ya. Jadi untuk teks atau paragraf kedua dan seterusnya ini juga sama ini. Ini kan paragraf kedua, ini dihilangkan jaraknya saja. Ini juga sama, termasuk tabelnya. Ini jaraknya dihilangkan. Nah, seperti ini. Jadi untuk kalimat kedua atau paragraf kedua dan seterusnya itu nggak boleh ada jarak supaya nanti lebih rapi. Nah, kalau yang ini tadi, ini kan masih paragraf, satu paragraf atau satu soal. Namun nanti kalau misalkan ada ini jadi dua kalimat, misalkan dua paragraf ya, seperti ini. Ini nggak boleh ada jaraknya ini dari sini ke sini. Makanya ini misalkan ini ditarik ke sini. Seperti itu ya. Jadi untuk paragraf kedua dan seterusnya tidak boleh ada jarak. Terus untuk di sini untuk ABC-nya boleh pakai ABC besar, ABC kecil bebas. Ya. Tapi tidak boleh bentuk kolom. Bentuk kolom itu maksudnya ABC-nya di sini terus DE-nya di sebelah kanannya, itu nggak boleh. Pakai yang satu kolom saja yang ke bawah, tidak boleh bentuk kolom ya, seperti itu. Terus berikutnya adalah simbol. Nah, untuk beberapa masalah kemarin saya sudah nyoba untuk simbol ini hindari insert simbol ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mau memasukkan simbol itu gunakan equation, jangan menggunakan di bagian menu insert terus simbol di sini, ini nggak boleh. Nanti apa ya,
di keluarannya, di outputnya itu nanti simbolnya malah bisa berubah. Jadi kemarin saya udah nyoba tanda lebih besar atau lebih kecil, tapi keluarannya itu bukan yang ini, malah jadinya yang lain. Nah, sebaiknya pakai yang format equation saja. Misalkan saya memasukkan simbol di sini alpha ya. Nah, itu gunakan insert saja, insert object ya. Terus masuknya ke equation. Nah, seperti ini. Dan nanti cari yang tanda tadi alpha seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi pakainya bentuknya equation saja, jangan yang simbol, insert simbol itu nggak boleh. Nah, ini juga sama, misalkan sigma, berarti ya insert object, terus equation, terus sigma. Nah, kayak gini ya. Nggak boleh pakai simbol, ini kan equation semua ini, equation semua. Equation. Seperti itu ya, jadi simbol selalu gunakan format equation. Terus berikutnya, nah ini, untuk soal boleh pakai warna. Ini boleh pakai warna nggak masalah. Terus huruf besar, huruf kecil bebas ya. Seperti itu. Terus tadi paragraf kedua dan seterusnya tidak ada jarak. Nah ini kan paragraf kedua, ini paragraf ketiga. Ya, ini beda. Ini satu kalimat atau satu paragraf. Namun di sini beda, maka ini nggak boleh ada jarak. Nggak masalah, ini nggak rapi nggak apa-apa. Nanti di output di bagian exam view test generatornya sudah rapi. Terus kemudian di bagian gambar, kalau ada gambar seperti ini ya, gambar sebuah soal terus ada gambarnya, itu diubah menjadi dalam bentuk satu buah gambar. Misalkan ini gambar, ini text box ya. Misalkan ini ada tulisan virus misalkan ya. Seperti ini. Ini kita buat menjadi bentuk gambar saja. Gambar tunggal, maksudnya jadi satu. Ini kan sendiri-sendiri. Tulisan virus sendiri, gambar ini virus juga sendiri. Nah, kita buat jadi satu gambar ya dengan cara pakai snipping tool saja. Nah, sini. Nah, ini dibuat gambar satu gambar saja. Misalkan seperti ini. Nah, ini kan jadi satu gambar. Kita kopikan, terus kita paste di sini ya. Misalkan sini. Nah, ini kan satu gambar ini. Jadi tulisan dengan gambarnya itu jadi satu. Kalau ini sendiri-sendiri, ini dihapus saja. Ya, jadi gambar dan text box itu jadi satu gambar tunggal saja. Dan seperti tadi di atas, semua gambar itu harus dalam bentuk inline with text. Jadi gambarnya diklik, terus di menu format di sini ya, terus wrap text. Terus pakai yang inline with text, jangan yang lain ya. Terus ini mau ditaruh di mana, misalkan di paling bawah atau di tengah-tengah soal boleh, nggak masalah. Nah, seperti ini. Jadi wajib inline with text. Terus untuk paragrafnya itu tidak ada jarak. Ini nggak boleh kayak gini, tapi langsung tarik ke depan saja. Nah, seperti itu ya. Terus untuk ini jaraknya kita perlebar supaya seperti ini. Nah, seperti itu. Terus berikutnya, kalau misalkan ada tulisan dalam bentuk kotakan seperti ini, misalkan atau juga seperti ini, misalkan dalam bentuk format tabel. Kalau format tabel berarti kan pakainya insert tabel, tapi cuma satu kolom satu baris. Jadinya seperti ini. Nanti kan menunya nanti pakainya tabel ini kan, ada taruh insert taruh. Ini karena formatnya format tabel. Ini boleh nggak masalah. Jadi format tabel ini langsung saja tulis kayak gini, sama dengan tabel yang di atas ini sama saja, cuma kalau yang bawah ini dalam bentuk satu baris dan satu kolom, nggak masalah, nggak apa-apa, tidak ada aturan khususnya. Namun kalau misalkan dalam bentuk format text box, ini biasanya untuk inputnya dengan cara insert, save, terus ini text box seperti ini ya. Nah, nanti seperti ini, ini baru ditulis. Nah, kalau modelnya kayak gini, itu dikonvert menjadi satu gambar tunggal kayak tadi, sama dengan yang gambar virus ini. Jadi kita convert ke bagian atau kita convert ke dalam bentuk gambar tunggal. Nggak boleh kayak gini, nanti ini akan hilang ya, text box ini akan hilang. Nah, caranya bisa pakai snipping tool kayak tadi. Nah, ini snipping toolnya, kita new lagi, terus kita crop ya bagian yang kotaknya. Terus kita kopikan, terus kita pastekan, terserah mau di mana. Nah, ini kan dalam bentuk
gambar, boleh, nggak masalah. Kalau dalam bentuk gambar nggak apa-apa. Tapi kalau dalam bentuk text box seperti ini nanti akan hilang dan tidak muncul. Walaupun mungkin bentuknya sama dengan yang bentuk tabel seperti ini. Tapi ini format tabel, ini format text box, harus sesuai atau menjadi gambar tunggal. Terus inline with text juga sama, format wrap text inline with text. Nah, seperti itu ya. Itu tadi aturan atau ketentuan-ketentuan format file Word yang harus dipenuhi untuk supaya bisa langsung ke bagian ini exam view test generator. Nah, ini saya sudah punya soal matematika seperti ini. Nanti kita akan konversi ke bagian exam view test generator. Nah, tadi ketentuan-ketentuannya itu harus dipenuhi ya. Mulai dari judul, mulai dari gambar seperti itu ya. Itu jangan sampai ada yang ketinggalan. Oke, saya langsung edit saja. Misalkan saya sudah punya ini teks ini. Kalau copy manual satu persatu kan lama banget. Nah, kita coba supaya bisa langsung terkonversi ke bagian teks tadi ini ya, bank editor atau exam view test generator. Oke, pertama untuk header atau tulisan yang atas ini kita hapus. Tadi untuk kalimat pertama dan kedua, kalimat pertama adalah judul soal ini. Misalkan ini adalah soal tryout matematika. Nah, ini judulnya. Terus bawahnya itu adalah tipe soal. Misalkan tipe soalnya ini jelas karena pilihan ganda ya, berarti multiple choice. Ya, multiple choice ya. Terus kita enter. Nah, ini wajib. Dua baris pertama ini wajib seperti tadi ya, ini harus ada nama dan tipe soalnya. Multiple choice. Paket C ya, ini paket C. Oke, terus selanjutnya untuk soal-soalnya ini berarti sudah sesuai. Ini soal nomor 1, ini pilihan ganda, ini soal nomor 2 dan seterusnya. Ini sampai berikutnya ini dikedepankan saja. Terus kalau ada gambar tadi ya, kalau ada gambar harus dalam bentuk inline with text. Kita cek format, terus wrap text, inline with text. Ini sudah inline with text ya. Dan untuk paragraf kedua dan seterusnya itu nggak boleh ada jarak. Ini kan masih ada jaraknya, kita pepetkan ke depan, seperti itu ya. Nomor 2 juga sama, nomor 9 juga sama, ini dipepetkan ke depan karena paragraf yang berikutnya atau nomor 2. Nomor 10, nomor 11 sudah sesuai, 12 oke. 13 sudah. Nah, ini 14 ada gambar lagi. Gambarnya kita setting dalam bentuk inline with text. Oke, sudah. Terus untuk jaraknya kita hilangkan. Nomor 15 sudah oke. Nomor 16 sudah. Jadi kita nggak perlu copy satu persatu untuk setiap soalnya. Ini tinggal kita sesuaikan saja sesuai dengan aturan yang tadi. Ya. Oke, nomor 22 sudah. Nomor 23 oke, nggak masalah. Lah ini tabel juga sama. Ini untuk jaraknya ini nggak boleh, jadi nggak boleh ada jarak. Kita hilangkan, kita geser tabelnya ke depan. Nah, seperti ini ya. Oke, ini untuk paragraf kedua juga sama, kita tarik ke depan. 31, 32 oke, 33, 34, 35. Nah, untuk soal uraian kita hapus saja. Nah, seperti ini. Ini berarti sudah sesuai dengan aturan tadi yang sudah saya jelaskan. Mulai dari judul, mulai dari tipe soal, terus soalnya, terus pilihan ganda, terus ini namanya gambar, itu harus sesuai. Terus tadi di setiap soal itu bawahnya untuk kunci jawabannya itu dikasih ans.2 ya, answer.2. Nah, seperti itu. Jadi di sini di bagian bawahnya, bagian jawaban E itu ada ans.2. Ini wajib ya. Ini berarti kunci jawabannya. Terus diisi dengan kunci jawaban yang sesuai, yang benar. Misalkan ini jawabannya A dan seterusnya. Ini saja ya.
Oke, saya kopikan ini semuanya yang tulisan ANS ke bagian bawah sini. Nah, oke, ini tulisan ANS-nya sudah ada, sudah ditulis. Lalu kita masukkan kunci jawabannya. Nah, kunci jawaban dari soal-soal yang ada di sini. Saya masukkan dulu kunci jawabannya. Oke, ini kunci jawaban juga sudah dituliskan semua soal ya, kita simpan. Nah ini sudah sesuai, sudah lengkap tulisannya, gambarnya sudah sesuai. Nah sekarang kita convert ke bagian exam view test generator, yaitu sebelumnya kita save as dulu tipenya. Jadi ini tipenya adalah docx ya, di sini ada docx. Untuk supaya bisa terkonversi ke bagian exam view test generator, kita harus rubah ke formatnya yaitu RTF, Write Text Format, yaitu dengan cara file, save as, lalu kita rubah tipenya menjadi RTF, cari yang RTF, Write Text Format, ya, yang RTF, terus kita save. Nah kalau sudah dalam bentuk RTF di sini, maka ini yang akan kita konversi ke bagian exam view test generator. Lalu kita tutup dulu, ini kuncinya kita tutup. Ini soalnya saya kopikan ke bagian desktop saja supaya gampang dicari. Nah, ini tadi aturannya kita tutup dulu. Nah, untuk mengonversi ke bagian di sini exam view test generator, kita bukan di sini, bukan di exam view test generator, tapi salah satu software yang diinstal bareng dengan exam view test generator, yaitu namanya adalah exam view import utility di sini ya. Di bagian kalau kita sudah menginstal exam view, maka ada beberapa pilihan, ada test player, ada test manager, ada import utility, ada test generator. Kalau mau membuat berarti masuknya ke test generator, tapi kalau untuk mengonversi atau convert, pilih yang import utility. Nah kita klik. Nah di sini. Nah selanjutnya ada jendela pertama adalah tinggal klik next saja. Nah kita cari yang atas, kotak yang atas adalah tempat atau posisi kita menyimpan file RTF-nya. Nah kita bisa membuka dengan cara klik tombol folder yang ini ya, yang atas. Lalu kita cari tadi, kita simpan di bagian desktop supaya lebih mudah. Oke, nah di sini muncul ya, muncul. Terus di bagian kotak bagian bawah kita tentukan outputnya. Kita mau taruh di mana untuk hasil ekspornya atau kita konversinya. Kita taruh di bagian desktop lagi, biar bareng ya. Nah kalau sudah, jadi aslinya atau file aslinya dari folder desktop, terus tujuannya adalah desktop juga. Terus di sini kan muncul, pasti ada muncul soal yang kita buat, yaitu dalam bentuk RTF, yaitu yang soal ini ya. Nah ini soalnya, ini sudah dibuat, sudah selesai. Nah sekarang kita konversi, ya, kita konversi ke exam view test generator, itu dengan cara klik soalnya atau filenya, terus klik select, ini ya select atau seleksi. Nanti setelah klik select akan pindah ke bagian bawah. Nah seperti ini ya. Jadi yang tadinya di atas kita select maka turun ke bawah sini. Nah ini nanti yang akan kita konversi. Terus kalau sudah klik next saja. Next. Kalau sudah ini biarkan saja seperti apa adanya, biarkan saja. Next lagi. Lanjut saja. Next lagi. Ini juga lanjut saja. Next. Kalau sudah finish. Nah kita lihat di sini. Hasilnya adalah pertama reading berarti membaca file, terus questionnya atau jumlahnya ada 35, terus ini menyimpan. Total question atau total soalnya adalah 35, berarti berhasil semua ini. Import completed atau sudah selesai. Ya berarti sudah selesai.
Coba kita lihat di bagian folder desktop. Nah, di sini ada salah satu file lagi yang namanya adalah soal matematika.bnk atau bank soal. Nah, kita coba buka, double klik. Nah, masuknya ke exam view test generator. Nah, kan ini sudah masuk. Nah, ini adalah hasil konversi dari file Word tadi. Yang ini ya. Ini adalah file Word-nya. Kita coba cocokkan. Nah, ini file Word-nya. Ini adalah hasil konversinya. Kita lihat, ini kan sama. Nah, seperti ini sama. Untuk kunci jawabannya juga sama, ini C, ini juga C. Sudah benar, berarti ini sudah masuk semua ini. Nah, kan cepat. Kita tidak perlu copy satu, terus new, paste, copy satu, ini paste, nggak usah ya, karena ini bisa dikonversi langsung seperti ini. Nah, yang penting aturannya sudah sesuai. Terus cek kita bagian bawah. Nah, ini di bagian kalau ada gambarnya seperti ini. Walaupun di sini mepet seperti ini ya, tidak ada jaraknya, tapi di sini nanti lurus. Nah, seperti ini ya, sudah sesuai. Ini juga nggak ada jaraknya, jadi jangan seperti ini. Nanti di sini malah misah lagi. Nah, ini dipepetkan semuanya sehingga nanti hasilnya lurus seperti ini. Seperti ya, ini sudah sesuai semua. Dan kalau misalkan di sini dalam bentuk equation, ya seperti ini equation, tapi nanti hasilnya di sini itu dalam bentuk gambar. Ini nggak bisa diedit lagi. Ini gambar ya, jadi nggak bisa diedit. Nanti ngeditnya ya dari sini lagi, terus kita konversi lagi. Nah, kita cek lagi sampai bawah apakah sudah terkonversi semua. Ada 35 soal. Nah, 35 kita cek. Tadi hasilnya juga sudah 35 ya. Kita cek semuanya, oke. Nah, selesai. Ini 35 soal ya. Jadi cara konversi dari Word ke question bank seperti ini atau exam view test generator itu cukup mudah ya. Oke, saya ulangi lagi. Yang penting ini untuk aturannya itu tadi filenya atau ketentuannya tadi ada judul atau bab apa ya, silakan ini ditulis wajib baris pertamanya. Terus yang kedua, baris kedua adalah tipe soalnya multiple choice. Terus soal kunci jawaban pilihan ganda ini tulisannya seperti ini. Ini soal, ini pilihan ganda, ini kunci jawaban. Untuk kunci jawaban itu harus ANS.2, nggak boleh spasi ANS spasi titik 2, itu nggak boleh karena nanti akan error. Terus berikutnya adalah tulisan atau abjad kunci jawabannya ya, seperti itu. Terus kalau misalkan ada gambar itu berarti pakai format wrap text inline with text seperti itu. Terus kalau paragraf keduanya kita pepetkan ke depan supaya nggak ada jaraknya seperti itu. Nah, coba kita tutup lagi, kita konversi lagi ya, coba, yaitu dengan cara buka aplikasi exam view import utility ya, start, kita cek di bagian program exam view import utility. Nah, kalau sudah, terus next, terus pilih folder di mana kita menyimpan file soalnya, yaitu yang dalam bentuk RTF ya, wajib dalam bentuk RTF. Kalau tidak dalam bentuk RTF ini nggak kebaca. Sudah, kalau sudah muncul kita select, nanti pindah ke bawah, terus kita tentukan foldernya, folder outputnya mau di mana ya. Nah, ini foldernya sudah ada, terus asalnya juga sudah ada, sebelumnya sudah dihapus ya. Nah, kalau sudah klik next saja sampai terakhir, all finish. Nah, lihat di sini ya. Oke, sudah selesai, ini berarti komplit. Berarti kita cek di bagian desktop. Nah, ini kan hasilnya. Nah, jika kita buka maka muncul seperti ini dan selesai. Oke, silakan bagi Bapak Ibu bisa dicoba sendiri, dipraktekkan sendiri untuk mengonversi dari Microsoft Word atau soal Word ya ke bagian exam view test generator, dan nanti ini bisa langsung dimasukkan ke model atau ke IOCPT ya. Cukup mudah kan? Silakan bisa dicoba sendiri, dipraktekkan sendiri. Jika ada pertanyaan bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah ini. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan jawaban, silakan bisa langsung tulis saja ya. Nanti akan saya jawab. Jangan lupa juga subscribe channel saya ini untuk mendapatkan update terus video dari saya selanjutnya, dan semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.